Puji nama Tuhan, kita berada di tempat ini karena kemurahan daripada Tuhan. Jemaat yang undang semua untuk bangkit berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, kita ada hingga sampai saat ini.
Segala pujian syukur terima kasih Bapa kami naikkan kepadamu malam ini, dan tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, kita dengar dulu kesaksian dari yang ulang tahun. Saya persilahkan. Selamat malam semuanya. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Tuhan dan mengucap syukur karena hari Senin kemarin Tuhan telah tambahkan umur saya 1 tahun lagi jadi 19 tahun. Dan 19 tahun itu bukan umur yang pendek bagi saya. Banyak pergumulan yang belum saya capai di tahun-tahun sebelumnya, tapi saya yakin percaya Tuhan selalu senantiasa bersama saya hingga saya bisa melewati semuanya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Pendeta dan Bapak Gembala yang selalu mendoakan saya. Saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mendidik hingga saya bisa seperti ini. Saya ingin minta doanya buat jemaat yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, selalu minta bantuannya dalam doa, karena akhir bulan, kalau nggak bulan Agustus, saya akan mengikuti ujian salah satu kedinasan. Semoga ini jalan yang Tuhan mendaki. Setelah 1 tahun saya nganggur, tapi saya yakin percaya tahun ini adalah tahun kemenangan bagi saya. Saya cuma minta doanya agar nilai ujian saya melewati ambang batas dan mengikuti pendidikan kedinasan tersebut. Sekian dari kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Elfrida yang ke-19 tahun. Yakin dan percaya bahwa dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, Allah telah merancang segala sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, dan itu yang harus diyakini, yang harus terbangun di dalam mindset, dalam pikiran kita. Sekali lagi, Allah merancangkan rancangan damai sejahtera dan masa depan yang baik. Itu yang harus diyakini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kembali kita membuka kitab kita dari surat 3 Yohanes pasal yang ke-1. Kita akan membaca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Iya. Surat 3 Yohanes pasal yang ke-1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau kita sudah dapat, mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan ini. Saya akan baca ayat-ayat yang ganjil, kemudian jemaat Tuhan membaca ayat-ayat yang genap. 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 8 demikian: saling menolong dan perlawanan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu
untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang-orang asing. 2, 3. Mereka telah memberi kesaksian kepada jemaat dalam kasih. Baik benar kata. Jika orang mereka jahat dan perbuatan mereka dengan suatu cara yang benar kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. 2, 3. Kita wajib menerima orang-orang yang tiada, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati. Silahkan kembali duduk. Dalam ayat-ayat yang kita baru baca, yang pertama dalam ayat yang kelima, Rasul Yohanes atau penatua atau gembala Yohanes, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia memuji tindakan daripada Gaius ini. Iya, tindakan Gaius yang bagaimana, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi Gaius sebagai jemaat, kemudian Yohanes sebagai penatua atau gembala. Dikatakan saudara, Yohanes menerima berita kesaksian dari orang-orang yang mampir atau singgah atau saudara kasih dalam Tuhan, ya, di rumah Gaius ini. Nah, dikatakan bahwa Gaius berbuat, saudara kasih dalam Tuhan, hal-hal yang baik, saudara kasih dalam Tuhan, kepada orang-orang ini. Di sementara orang-orang ini adalah orang-orang yang asing bagi Gaius. Kenapa dibilang orang asing? Karena Gaius tidak mengenal mereka sebelumnya, begitu saudara. Nah, mereka ini adalah utusan-utusan Injil dari kota Yerusalem, iya, yang akan pergi ke berbagai macam daerah, desa, kota, bahkan negara-negara lain dan benua-benua lain, saudara yang kasih dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman Allah. Nah, saudara, karena Gaius adalah keluarga yang sudah terkenal baik, terkenal saudaraku yang kasih dalam Tuhan melayani, suka memberi, dan telah membuka rumahnya itu, saudara, untuk menjadi perlintasan orang lalu lalang, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan singgah di situ, saudara, untuk tinggal dan menginap di situ, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan lihat bagian-bagian ini pada malam hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, yang pertama dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, mereka, kata mereka ini adalah para hamba Tuhan atau saudara yang kasih dalam Tuhan penginjil, telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Jadi rupanya saudara yang kasih dalam Tuhan, penatua Yohanes mendengar dari mana? Dari kesaksian para hamba-hamba Tuhan ini, yang ketika mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Allah dalam pelayanan penggembalaan penatua atau gembala Yohanes, maka mereka menyaksikan tentang siapa? Keluarga Gaius ini. Keluarga Gaius sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, saudara yang kasih dalam Tuhan, tentang apa? Tentang kasih daripada Gaius ini. Nah, kasih Gaius kepada para hamba Tuhan ini dalam hal apa saja? Yang pertama adalah memberi tempat penginapan di rumah Gaius. Sebenarnya Gaius ini termasuk orang yang diberkati, saudaraku, adalah orang yang kaya, punya rumah yang besar, punya banyak kamar dan ruangan, begitu saudara.
Selain memberi penginapan, juga memberi mereka makan dan minum. Selain memberikan makan dan minum, saudara, mereka Gayus juga memberi uang, saudara, untuk ongkos biaya perjalanan penginjilan pelayanan mereka selanjutnya. Berikut adalah mereka atau Gayus ini, saudara, mempersiapkan atau membelanjakan kira-kira apa saja yang menjadi keperluan mereka dengan tujuan berapa jarak waktu untuk pencapaian tempat itu, saudara. Gayus menyediakan keperluan mereka. Nah, kalau Gayus bukan orang kaya atau punya segalanya, tidak mungkin itu dilakukan, saudara kasih dalam Tuhan. Kemudian dikatakan oleh Yohanes begini yang kedua, baik benar perbuatanmu, ya, jikalau aku menolong mereka dalam perjalanan itu. Ini sebagai satu bentuk pujian dari gembala, saudara kasih dalam Tuhan, kepada jemaat. Yang ketiga, dengan cara yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara, Gayus melakukan semuanya itu sebagai bentuk apa itu? Supaya ia berkenan kepada Tuhan, karena didasari dengan motivasi, landasan, tujuan, saudaraku, yang murni, yang baik, yang benar, saudara. Tidak ada, saudaraku, latar belakang sebetulnya hal-hal yang lain, tetapi sebagai satu tanggung jawab, beban sebagai orang yang pertama adalah mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, dan mau ikut mengambil bagian, saudara kasih dalam Tuhan, dalam pelayanan para hamba Tuhan ini, saudara kasih dalam Tuhan. Iya, kita masuk pada ayat yang ke-7. Sebab karena namanya. Jadi para hamba-hamba Tuhan ini, baik sebagai penginjil, baik sebagai rasul, saudara kasih dalam Tuhan, ini mereka pergi karena namanya, karena nama Tuhan maksudnya, karena Injil, karena kebenaran, saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga mereka berangkat, saudaraku, dari rumah mereka, dari kampung mereka, meninggalkan orang tua mereka, sanak keluarga mereka, semua yang ada, saudaraku, di rumah mereka, mereka tinggalkan. Karena apa? Karena kepada nama Tuhan, kepada, saudara kasih dalam Tuhan, pemberitaan firman ini, Injil untuk apa? Penjangkauan keselamatan bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jadi oleh karena Tuhanlah, maka mereka ini meninggalkan segala sesuatunya, saudara. Berikut dikatakan, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya jelas, saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada hubungan, tidak ada urusan dengan orang-orang yang bukan jemaat atau orang percaya atau yang belum mengenal Tuhan. Tentunya, saudara, tidak ada dasar, saudara kasih dalam Tuhan, untuk mereka memberi bantuan atau menerima bantuan dari orang-orang yang seperti demikian, saudara kasih dalam Tuhan. Namun kita lihat bahwa sebagai, saudaraku, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan ini yang mengkhususkan dirinya, ya, yang telah memberikan dirinya secara full time, begitu, saudara kasih dalam Tuhan, yang mengkhususkan dirinya di dalam doa, di dalam penyelidikan, penelitian firman Tuhan, dan juga di dalam pelayanan firman Allah. Maka saudara-saudaraku, dari pelayanan seperti ini, mereka pula hidup dari situ, saudara-saudara kasih. Mari kita lihat bagian ini dari surat 1 Korintus, ya, perjanjian baru. Pada surat 1 Korintus pasal yang ke-9, 1 Korintus pasal yang ke-9,
ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Ya. Surat 1 Korintus pasal 9 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama kalau kita sudah dapat 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mereka mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Nah, kita menemukan dalam kedua ayat ini yang pertama bahwa mereka yang melayani di tempat yang kudus, maksudnya di dalam rumah Tuhan begitu, dan mereka yang hidup dari mezbah itu, maksudnya yang seluruh hidupnya dia pakai untuk ada di rumah Tuhan dan berdoa di situ. Berdoa untuk apa? Berdoa buat jemaat, berdoa untuk saudara kita dalam Tuhan, pekerjaan Tuhan. Nah, kurang lebih seperti itu yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang full time. Full time betul-betul waktu mereka ada di tempat kudus, ada di dalam rumah Tuhan maksudnya, dan membangun sebuah mezbah doa. Mezbah doa syafaat saudara bagi pekerjaan Tuhan itu sendiri. Yang kedua saudaraku, bagi jemaat. Berikut saudara kasih dalam Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa serta penjangkauan banyak orang untuk kerajaan Allah. Kemudian yang kedua dijelaskan dalam ayat yang ke-14 itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka hamba Tuhan ini hidup dari berita Injil. Jadi Injil yang diberitakan, firman yang disampaikan itu saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, maka kemudian jemaat memberi persembahan, entah itu persepuluhan dan seterusnya dan sebagainya. Maka dari situlah hamba Tuhan itu hidup, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Sekali lagi, jadi memang sebagai hamba Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya saya kasih contoh lah sebagai kepala jemaat di sini. Mau tidur jam 11 malam kah, mau jam 12 malam kah, jam 1 ini sudah bangun berdoa. Saya sendiri tidak tahu saudara, pokoknya jam 1 pasti bangun. Jadi cuma 1 jam itu saudara yang kasih dalam Tuhan sudah bangun. Bangun berdoa saudara yang kasih dalam Tuhan, bangun berdoa sampai pagi. Habis pagi, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya masuk di gereja ini, saya mulai belajar untuk apa yang termasuk katakanlah malam ini, besok dan sampai hari Minggu itu. Lalu saudara jam 10 atau jam 11 sudah mulai masuk lagi apa? Berdoa buat siapa? Cuma sampai sore. Kalau masih ada waktu tidur setengah jam atau 1 jam, bangun saudara yang kasih dalam Tuhan, saya rapi dalam ruangan, saya sapu dan sebagainya. Saudara ibu gembala juga di dapur dan yang di depan dia yang sapu bersih itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti itu pekerjaan saudara yang kasih dalam Tuhan, orang di tempat kudus dan di mezbah. Malam ini saya memberitakan firman Allah kepada saudara jemaat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Seperti jadi waktunya saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu kami ini hidup dari mana? Hidup dari persembahan jemaat saudara yang kasih dalam Tuhan. Seperti itu memang saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita lanjut saudara yang kasih dalam Tuhan pada ayat yang ke-8. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian. Maksudnya para hamba Tuhan ini penginjil yang memberitakan firman Allah, saudara-saudara, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi
kalau kita, saudara yang dikasih, dikatakan di sini mengambil bagian, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam pelayanan pekabaran Injil atau pemberitaan firman Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak sampai ke tempat itu saudara-saudara secara fisik, tetapi doa kita, pemberian kita, kata Yohanes kepada hamba Tuhan yang menuju ke kota atau ke desa, kampung atau daerah pedalaman itu, ternyata saudara yang kasih lewat pemberian Gaius ini, sampailah Gaius itu ke sana saudara-saudara. Dan bukan itu saja, tapi firman Allah berkata, Gaius pun akan menerima upah oleh karena pemberitaan Injil orang itu saudara-saudara. Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita saudara yang kasih dalam Tuhan menjadi jemaat-jemaat Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, yang mau mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dalam bentuk apapun yang saudara buat, yang saudara lakukan, ya, untuk menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan firman Tuhan berkata malam ini, saudara ikut mengambil bagian dalam pekerjaan yang baik saudara. Dan semua apa yang kita buat, apa yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kenapa? Karena saudara akan menerima upah hidup yang kekal dari Tuhan. Amin. Haleluya. Kita memberi tepuk tangan dalam kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan Bapa di surga, terima kasih malam ini kami naikkan syukur pujian terima kasih Tuhan. Bagaimana penatua Yohanes memuji Gaius Tuhan yang mempunyai kepedulian dan ikut mengambil bagian dalam pelayanan. Para hamba-hamba Tuhan dari kota Yerusalem, mereka transit di rumah Gaius untuk pekabaran Injil ke berbagai benua, berbagai negara, berbagai tempat di seluruh muka bumi ini. Gaius sebagai orang yang diberkati jemaat Tuhan, oh Tuhan mengambil bagian dengan memberi tumpangan dan memberi apa saja yang ada padanya untuk perjalanan, untuk pelayanan para hamba-hamba Tuhan ini. Bapa di surga, mari Tuhan tolong kami semua untuk ikut menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini maupun Tuhan kemana saja Tuhan kehendaki bagi kami semuanya Bapa. Mari Tuhan tanamkan firman-Mu di dalam hati kami semua malam ini. Terpujilah Tuhan, bagi Tuhan segala pujian dan syukur kami. Kami berdoa buat saudari Elfrida, bersyukur Tuhan tambahkan 1 tahun usia bagi orang muda ini menjadi 19 tahun Bapa. Hamba-Mu berdoa tangan kanannya Tuhan, yaitu kekuatan, kesehatan, perlindungan, pemeliharaan Bapa, umur panjang Tuhan atasnya, serta tangan kiri-Mu adalah kekayaan Tuhan, kejayaan, kemakmuran, kemuliaan. Berkatilah orang muda ini dengan berkat-berkat rohani, berkat jasmani. Tuhan tolong akan mengikuti Tuhan tes ujian, hamba mohon pertolongan Tuhan, penyertaan Allah, Tuhan yang menolong dia, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi apa yang terbaik daripada-Mu, yang Engkau rancang masa depan yang penuh damai sejahtera dan oh Tuhan kehidupan yang baik di dalam Tuhan. Bawalah ia setia melekat kepadamu dan takut kepadamu Bapa. Tutup bungkus segenap hidupnya dengan kuasa-Mu, memagari dengan pagar bala tentara sorgala. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati sebagai orang tua Tuhan, sebagai ibu Tuhan. Kiranya rahmat, anugerah Tuhan melimpah atasnya Tuhan, memberkati dalam rumah tangga bersama suami dan keenam anak-anak mereka, berkati
baik ini Tuhan Elfrida Tika Adi Andovian, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, perlindungan kepada ibu kekasih ini dalam mencari nafkah setiap hari, ke pasar pulang pergi berbelanja, Tuhan berjualan, beri kekuatan, kesehatan kepadanya dalam nama Yesus. Berkati semua yang dikerjakan, berkati anak-anak bertumbuh takut akan Tuhan, suami pun supaya takut kepadamu Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian syukur, terima kasih kami naikkan pada malam hari ini. Memberkati semua umat-Mu yang hadir di sini Tuhan, dan yang akan mengikuti ibadah siaran umat ini Bapa. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Berkati semua kami yang akan membawa persembahan kami masing-masing kepada-Mu Bapa. Bapa, terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua bangkit berdiri dan mengarahkan segenap hati kepada Tuhan. Terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, serta pengurapan baru daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan damai sejahtera Tuhan kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari surga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah bermain. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.